Oke, selamat sore, salam. Saya sudah diketahui sama dia. Hari ini kita ngobrolin apa ya? Oh ya. Si TikTok. Ini ada Pak Hasan. Halo Pak. Selamat sore. Ini senior. Senior di mes, senior di lokasi, senior pokoknya. Beliau dari proyek di Wayame, di Ambon, lalu tugas di sini lagi, kumpul bersama-sama kami yang di sini. Ada Devrit. Sapa dulu. Halo, jangan lupa TikTok. Alfian, kok lari? Ya salah, anak-anak Makassar agak sedikit bagaimana lah, error lah sedikit. Pak, ini sedikit lagi sudah mulai puasa ini. Ya, sedikit lagi lah. Tinggal Coba 12 hari lagi. bagaimana pengalamannya kalau sambil jadi safety di lokasi terus sambil puasa bagaimana Pak? Oh, itu sebenarnya sangat senang. Sangat senang ya? Ya, sangat senang. Kenapa? Karena kita fokus. Lebih fokus sih kerjanya. Fokus, ya. Samping juga jam kerja juga biasanya sedikit lebih maju dari biasanya. Oh gitu. Ya, lebih maju 1 jam. Oke. Hanya Ya, yang sulitnya itu di saat sahur. sahur. Itu yang sulit. Begitu nih. Ya, Sulitnya kenapa itu? karena kadang kita untuk masak itu kan sendiri susah. Oh. Ya, tapi kalau yang jual dekat enak. Di situ suka dukanya. Kalau ada istri lebih enak lagi ya. Kalau ada Ada yang masak. istri, ada yang masak, enak, tinggal bangun langsung makan. Oke, hari ini ya kita tanya sama Pak Hasan aja nih. Pak Hasan sebelum bekerja di bidang K3 atau menjadi safety, sebelumnya bekerjanya di bidang apa Pak? Jadi saya itu lama di proyek PLN itu di PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu sebagai safety juga? Bukan, waktu itu masih di logistik. Oh, di bagian logistik di. Ya. Terus pindah ke PLTU lagi logistik. Ya, terus pindah ke Sulawesi Barat, itu 2 tahun di sana, gardu induk sama pembangunan tower listrik bertegangan tinggi 150 kV. 150 kV. Ya, dari situ masuk ke Kendari, gardu induk lagi. Oh, pernah di Kendari Pak ya? Ya, Tetangga berarti kita nih sekarang. Ya, tetangga selama 10 bulan di Kendari, dari Kendari ke Sumatera sana. Oke. Itu masih tower listrik PLN tegangan 150 kV. Itu logistik juga Bapak? Di situ saya sebagai warehouse. Berarti belum ada sebelumnya pengalaman sebagai safety belum ada nih ya? Pengalaman safety itu belum waktu itu. Setelah kontrak saya habis dari PT tersebut, nggak diperpanjang lagi, saya coba ambil K3. Oh begitu. Jadi tantangan baru buat saya. Oke, terus pertanyaan kedua Pak, apa yang paling membedakan dari bidang pekerjaan Bapak yang pertama dengan yang sekarang? Dulu logistik, mungkin tanggung jawabnya seperti apa, bedanya gimana dengan yang sebagai petugas safety sekarang ini, mungkin bisa diceritakan Pak? Oh, sangat jauh berbeda. Kalau di logistik kita hanya ngurusin material dan Benda mati? Ya, benda mati lah yang ngurusin. Ya, itulah kesimpulannya, benda mati. Tapi kalau masuk di safety, tantangannya kita itu mengurusin manusia. Ya, pekerja. Kenapa? Harus kita setiap saat menegur itu tidak bisa kita bosan dan harus siap mental. Mental Pak. Kalau mental tidak siap, jangan coba-coba jadi safety. Karena kita langsung berhadapan dengan manpower. Ya, yang kita tidak tahu asal usulnya, latar belakang pendidikannya kita tidak tahu, jadi kita harus pandai-pandai di lapangan bagaimana caranya kita bisa mendekati secara persuasif agar tidak terjadi bentrokan.
Oke. Ya, itulah. Ada pengalaman menarik Pak selama menjadi safety? Pengalaman menarik nih terserah, mau yang pengalaman buruk kah, pengalaman yang paling terbaik kah? Waduh, kalau pengalaman buruk banyak. Kenapa ya? Pengalaman buruk banyak, ingat Banyak, itu ya. Sebagai petugas safety jangan kira enak. Jadi kelihatan memang secara secara fisik safety itu tidak bekerja. Secara fisik. Secara fisik kita tidak bekerja, entah apa yang mau dikerjakan yang tidak ada. Kita hanya mengontrol aja. Tapi ya itu, saat kita mengontrol kita memperhatikan satu persatu itu pekerja yang ada yang kita awasi. Karena saya kasih contoh satu, pembangunan tangki 2000 KL di Wayame Ambon. Nah, itu para pekerja itu memang mungkin dia sudah terbiasa dengan tidak menggunakan full body harness sampai ketemu dengan saya masih juga begitu. Ya, tapi kita bisa usahakan bagaimana pendekatan persuasi bahasa mereka itu mau mengikuti cara kerja safety. Yang penting itu intinya kita jangan menghalangi progres supaya semua pekerjaan itu berjalan lancar. Oke. Itu salah satu polemik ya yang terjadi di dunia kerja dan yang berkaitan dengan safety. Biasanya seperti itu. Kita pengalamannya juga kita datang ke suatu lokasi project, lalu kita bertemu dengan orang-orang yang tidak terbiasa safety, cuma bekerja dengan ya seadanya, tidak pakai sepatu safety, tidak pakai lem safety, lalu ngotot, lah saya dulu kerja nggak apa-apa, tidak pakai ini, tidak pakai yang safety juga saya selamat gitu. Tapi karena kita punya tanggung jawab besar kepada dia, kita datang sama-sama, kita pulang juga sama-sama dengan cara yang selamat begitu. Tapi kadang itu yang harus kita doktrin pelan-pelan ke para setiap pekerja biar mereka mengerti, karena otomatis yang mengerti safety itu kita sendiri sebagai petugas, bukan mereka. Jadi itu yang mungkin tantangan untuk semua para HSC di seluruh dunia mungkin ya, selalu berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Selalu ada bertolak belakang dengan pekerja yang tidak terbiasa dengan safety. Jangankan pekerja, perusahaannya pun kadang banyak yang tidak mendukung, banyak yang tidak memikirkan sisi safety dari pekerjaan atau proyek yang dia lakukan. Nah, Mas Hasan sudah berapa lama di sini Pak? Di sini sudah 7 bulan. 7 bulan nih. Ya. Bagaimana, kerasan atau betah? Ya namanya Jadi anak rantau. Namanya cari hidup merantau ya harus dibetah-betahin. Oke, sip. Itulah salah satu semangat kita. Jangan mundur, maju terus, arahkan pekerja bagaimana caranya supaya mereka bisa sadari bahwa safety itu penting buat diri sendiri, karena safety itu dari pekerja itu sendiri. Kita itu hanya mengarahkan. Oke. Sampai mereka bisa mengerti dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya rasa begitu Pak. Oke. Ya, apalagi ya? Mungkin kita tanya-tanya soal hal-hal yang lucu lah. Ya. Selama di proyek dermaga ini Pak, ada hal lucu apa Pak yang bikin, kalau misalnya panjang umur, panjang rezeki, kita selesai di sini, kita bekerja di tempat lain lagi, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dilupakan di bau-bau nih apa Pak? Waduh, ada satu cerita saja. Satu cerita lucu yang saya tidak ini. Makanya saya ini kena prank dari teman. Kena prank nih. Waktu itu simulasi keadaan darurat di mana ada salah satu pekerja itu terjatuh. Saya tahu pelakunya itu. Terjatuh. Saya karena saya nggak tahu kalau ini simulasi, saya dengan melihat dari jauh, saya lari cepat, saya lompat ke bawah untuk menolong pekerja ini. Wah, ternyata satu prank, tapi tidak apa-apa, ini satu pengalaman juga. Bahwa cara menolong pekerja yang terjadi itu begini caranya. Oh iya. Karena tanpa kita lakukan praktek itu kadang-kadang kita masih bingung. Tapi kalau sudah praktek mengalami sendiri, kita bisa alami sendiri dan kita pasti mengingat. Oke. Itulah yang tidak bisa dilupakan. Oke, mungkin untuk bincang-bincang dengan Pak Hasan kita selesai. Nanti kita mungkin panggil dulu siapa ya? Lagi. Pilih Devrit atau Alfian ya? Kemarin kayak Mas Alfian sudah. Gimana kalau kita panggil Pak Devrit lagi?
Oke. Selamat sore. Matikan dulu ya.